Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka kamu berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah guys, di ayat tadi Allah menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam suatu majelis. Ilmu atau pendidikan dalam perspektif Islam merupakan suatu kebutuhan mutlak yang harus didapatkan oleh setiap muslim. Sebab dengan adanya ilmu, manusia mampu mengetahui mana sih yang hak dan mana yang batil. Maka dari itu, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan Islam, tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Coba deh kita kembali di ayat Al-Mujadalah tadi dan kita cek kalimat tafassahu fil majalisi fafsahu. Nah, di ayat ini Allah tuh mention kita dalam tanda kutip orang beriman untuk memberi kelapangan dalam suatu majelis. Nah, kelapangan di sini bukan berarti kita harus membuat majelis yang luas, akan tetapi memberikan kesempatan dan keluasan tempat bagi yang baru datang. Sebenarnya ayat ini bukan hanya berlaku dalam majelis saja, akan tapi ayat ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, saat kita berada di dalam transportasi umum, misalkan saat kita naik KRL, memang di sana siapa yang duduk awal akan kebagian kursi, sedang yang paling akhir tidak. Anyway, kita adalah makhluk sosial, jiwa sosial kita tetap harus dikedepankan. Apalagi yang tidak kebagian tempat adalah orang lansia atau ibu-ibu hamil tua. So, kita yang lebih sehat dan kuat seharusnya berdiri dan memberikan tempat duduk bagi mereka. Nah, disinilah ayat ini turun agar kita menguatkan hubungan sosial kita. Next point, kedua, coba kita cek kalimat wa idza qila inshuzu fanshuzu. Nah, kata inshuzu dalam kalimat ini ditulis dalam tafsir Jalain juz 2 halaman 212 memiliki maksud qumu isolati wa ghairiha minal khairati. Segeralah berdiri untuk melakukan sholat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya nih, ketika sudah masuk waktu sholat, maka jadilah yang pertama melaksanakannya. Ketika ada seruan kebaikan, jadilah yang paling terdepan. Apabila kita melaksanakan dua hal tersebut, atau dalam artian kita mengikuti dan melaksanakan petunjuk ayat, maka berarti kita termasuk orang-orang beriman dan berilmu. Karena kita meyakini iman dan memahami ilmu adanya perintah tersebut, dan Allah bakal give kita hadiah berupa ditinggikan berapa derajat kita baik di dunia maupun kelak di akhirat, baik di sisinya atau di sisi makhluknya. Nah, di akhir ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia maha mengetahui atas semua amal kita. Dalam artian, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, seperti halnya memberikan kelapangan tempat bagi orang lain, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, bismillah, semoga kita dikuatkan untuk terus always belajar, gak cuma dipelajarin, tapi juga pahamin maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin hadza minni, syukran ala ihtimamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.